Saya terima nikah Novita Sari Tanjung, maharnya Rp260.000 tunai. Sah. Barakallahu. Al-Fatihah. Sini lewat. Udah nampak kakak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'isy syai'at wa tarfa'una biha innaka 'alal darajat وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات يا مجيب السائلين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع أهل Selesai. Ya, selesai, kembali ke tempat. Kami persilakan kedua mempelai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati ahli bait keluarga di rumah ini, kemudian yang saya hormati dan terhormat Bapak nomor 1 di SFG ini, yaitu Bapak Bupati, Bapak Haji Insinyur Sudirman. Kemudian yang saya hormati Bapak Kepala Desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, para bapak dan ibu, seluruh keluarga yang hadir dalam acara akad nikah ini. Puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya yang tiada terhingga, sehingga kita dapat hadir bersama-sama di terakat yang bahagia dan yang berbahagia ini dalam rangka untuk menyaksikan pernikahan Saripudin Surapati dengan Novita Sari Tanjung. Mudah-mudahan kiranya prosesi pernikahan nantinya dapat berjalan dengan lancar serta mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selawat berangkai salam mari sama kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat melaksanakan segala sunnah-sunnahnya dan kelak berhak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirat nanti adanya dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pernikahan ini dapat kita laksanakan jika terpenuhinya syarat dan rukunnya.
Syaratnya setelah kami periksa dan kami teliti, berkas kedua calon pengantin ini telah lengkap. Artinya tidak ada lagi halangan untuk kita laksanakan pernikahannya pada malam hari ini. Rukunnya yaitu yang pertama rukun nikah ada 5. Buku sejarah percintaan kalian itu halaman 1 hari ini malam ini disaksikan oleh kami masih putih bersih. Tulislah ceritanya di situ sampai akhir hayat, sehingga nanti sampai anak cucu membacanya bisa pula menjadi iktibar bagi generasi yang akan datang. Amin. Kami orang tua ini memang pengalamannya ada, tapi tidak bisa serupa di dalam rumah tangga itu yang kami alami dengan yang akan kalian tempuh. Sama dengan orang naik haji, walaupun suami istri yang berangkat, walaupun kelompok terbangnya sama, tapi pengalaman hari-harinya tidak pernah sama. Itu orang naik haji. Si A nengok apa, si B nengok apa, suami nengok apa, si B nengok apa. Jadi oleh sebab itulah, tulislah bukunya, buku rumah tangga kalian, seperti yang disampaikan oleh Pak Ustadz Sarwi tadi. Insya Allah kalian menjadi keluarga bahagia yang samawa, sakinah, mawadah, dan warahmah. Amin. Sekali lagi, tidak ada kata yang bisa menjamin sekolah tinggi, keluarga bahagia. Sama dengan orang naik haji, mentang-mentang masih muda nanti dia tahan jalan sana. Belum tentu orang umur 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun lebih kuat dari orang yang muda. Makanya semua nasihat daripada kita itu yang sudah diajarkan di sekolah sudah cukup, hukum-hukum sudah cukup, tapi semuanya yang tidak bisa kita lupakan bahwa semua ini takdir Allah. Ya, saya tengok di rumah sakit yang besar itu ditulis dokter mengobati, Allah yang menyembuhkan. Jadi tidak pernah profesor dokter itu mengatakan dia menyembuhkan. Kalau ada orang mengatakan kalau nggak aku yang ngobati dia mati dia, itu orang itu sudah kena hukum syirik. Jadi dokter mengobati, Allah yang menyembuhkan. Seperti hari ini juga kita semua menyaksikan, tapi takdir Allah lah kalian bertemu dan berumah tangga sudah ijab kabul. Alhamdulillah baik semuanya saksinya. Sehingga yang kami harapkan jangan bertambah angka-angka pengadilan agama tadi. Nah di penjara juga sekarang ini Bapak dan Ibu sekalian sedang berdagi ini punya pengadilan negeri, punya pengadilan agama sudah, tapi belum ada penjara. Karena penjaranya masih dititipkan di Lubuk Pakam dan di Tebing Tinggi. Di Lubuk Pakam itu kapasitas isinya 450 tempat tidur. Tetapi di dalamnya itu ada 1.700. 4 kali lipat. Makanya tidurnya mereng atau gantian atau membuat ayunan tidur di atas kawannya. Di Kota Tebing Tinggi penjaranya itu kapasitasnya 300. Tapi di dalam isinya 1.500. Apa yang mau saya ceritakan di sini? Bahwa saya tanya kepada kepala lapas, apa sebenarnya yang menyebabkan mereka masuk penjara? 60-70% akibat narkoba. 70-100 tadi yang bercerai tadi itu pun dikatakan penyebab akarnya yang pertama adalah karena keluarga itu terkontaminasi narkoba juga, sehingga dia tidak bisa kontrol, melakukan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Akhirnya istri tidak tahan, menuntut cerai. Karena pada umumnya yang menuntut perceraian itu adalah perempuan. Jadi ini sekarang Bapak Ibu sekalian, kita tidak pernah lagi nuntut anakmu juara berapa sekolah, anakmu jadi ranking atau tidak. Ada saja anak kita bisa sekolah tidak kena narkoba, itu sudah alhamdulillah sekarang. Makanya jangan menyalahkan guru, jangan menyalahkan ustadz, jangan menyalahkan siapa-siapa. Kita sendirilah yang harus berupaya berkomunikasi dengan anak-anak kita supaya tidak sampai terkena istilahnya narkoba tadi itu. Saya yakin kepada anak kami berdua, tapi juga tidak ada jaminan orang sekolah tidak kena narkoba. Jangankan orang sekolah, pegawai negeri, polisi pun kena narkoba. Bupati kena narkoba, komandan Kodim pangkatnya kolonel di Makassar kena juga narkoba. Nah ini luar biasa kita ini serangan narkoba ini. Jadi makanya kita hanya istilahnya berusaha berdoa
ambil iktibar dari orang-orang yang terdahulu. Insya Allah saya mohon doa kita semua Kabupaten Serdang Bedagai ini, insya Allah kitanya ini terjauhkanlah maunya dari mara bahaya narkoba tersebut. Amin. Saya kira Saifuddin karena bekerja sehari-hari di lapas pasti mengetahui situasi-situasi itu, bahwa bahkan orang berdagang narkoba itu dari dalam penjara, itu pun kita sudah tahu. Karena apa? Karena banyaknya itu. Bahkan ada, saya kenal sama orang asal keluar dari penjara, dia di luar bilang, saya mau nyopet lagi saya Kenapa? Supaya masuk lagi Loh, kok malah dia nggak kapok masuk penjara? Dia nanti nyolong masuk ke Indomaret, nyolong susu, nyolong apa, supaya ketangkap nanti biar masuk lagi. Kenapa? Aku di dalam jual pop mie aja satu hari 200 mangkok aja udah bisa lepas makan. Di luar nggak laku. Ya kalau di dalam itu 1.700, 200 bungkus sudah pasti laku pop mie-nya. Coba itu. Jadi ini kan udah aneh itu. Mungkin Saifuddin ini banyak ini pengalamannya di dalam. Nah, jadi sebab itulah saya kira itulah barangkali nasihat kami. Sekali lagi anak-anak kami sudah disekolahkan sama orang tua. Nah, kalau di dalam orang awak Gonadon Pak Ridwan Tanjung, apalagi orang Pariaman ya, lah disebutkan di situ adat basandikan syarak basandikan kitabullah. Apa kita bila Quran dan hadis itulah yang pasti menjadi tuntunan kepada kita. Kalau anak pai merantau, iu cari balanak cari, ikan panjang cari dahulu. Jika anak pergi merantau, ibu cari, sanak pun cari, induk samang cari dahulu. Itu artinya orang Padang tuh harus bicara di bawah-bawah, ya. Artinya untuk orang tua itu orang jadi pandai tinggikan setangkai selantingnya, majukan selangkah. Jika tajam jangan memotong, jika pandai jangan menggurui, jika cepat jangan mendahului. Ya orang-orang tua jadi pandai dan nenek mama sebagainya. Bapak itu orang Jawa, ya kan? Tapi nenek orang Padang aku. Tapi kalau orang Padang kawan Pak Lian ini semua yang penting gore yukan dan diurang lalukan dan diawak. Nah, dalam perkawinan ini kalau orang awak ikut yang penting kok memperarek kabeh nan lungga mangke batang terandam. Ya, jadi itu artinya memperkuat tali persaudaraan dan juga adat istiadat kita sudah dilupakan. Besok kalian barangkali akan ada ahli-ahli adat yang akan memberikan nasihat-nasihat kepada kalian. Saya kira sangat gembira saya bisa hadir di sini, menghadiri masyarakat kita, persaudaraan kita. Kalau dalam matematika 1 + 1 sama dengan 2. Tapi kalau di sini ini 1 + 1 tetap 1. Ya, tetap 1 karena sudah menjadi satu keluarga daripada Percut Sungai Tuan, ya, dengan keluarga daripada Perbaungan ini, ya. Nah, kalau orang awak 1 + 1 sama dengan 3 katanya. Nah, kalau 2 belum ada untung. Nah, saya kira ini saja yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya sudah dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kembali Pak Wito. wabarakatuh.